Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang aspek yang sangat penting untuk memahami bagaimana pendidikan itu dibangun secara substansi ya. Salah satunya adalah unsur-unsur pendidikan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa sih hakikat pendidikan dan hari ini kita mencoba untuk membahas tentang unsur-unsur pendidikan. Kalau kita bicara tentang pendidikan adalah sebuah proses, di situ tentunya ada sekolah ya, sekolahnya itu sebagai wahananya, kemudian ada teaching dan knowledge ya. Jadi tiga aspek ini sebetulnya terkait dengan bagaimana proses itu tidak parsial ya sifatnya, tetapi sebagai sebuah dinamika yang berbasis interaksi mana antara learning ya, teaching ya, terus tujuan dan knowledge itu sesuatu yang harus dipahami secara komprehensif. Mungkin minggu depan kita akan coba untuk memahami bagaimana konsep pembelajaran mendalam ya yang sekarang menjadi salah satu eh, pendekatan yang akan dikembangkan di sekolah di Indonesia ke depan dengan berbagai konsekuensinya karena akan mengubah semua aspek yang ada di dalam proses itu sendiri. Ya. Pengertian pendidikan, saya kira ini perlu kita garis bawahi dari para ahli, adalah proses. Nah, ini kata proses pembentukan kecakapan fundamental, baik secara intelektual maupun emosional. Jadi kalau kita melihat dari dua kalimat pokok ini menggambarkan bahwa kita tidak cukup mendidik itu hanya aspek kognitif ya, pengetahuan saja yang kita kuatkan, tetapi emosional bagaimana? Uh, Tadi Ibu mengatakan, misalnya contoh ya, mengapa sih pendidikan di daerah tertentu, tadi khususnya di salah satu area di Bantul ini belum optimal untuk menerapkan wajib belajar. Ada apa dari intelektual si anak tersebut atau emosional? Nah, ini kajian yang menarik ya, karena kalau kita lihat dalam konteks belajar itu adalah sesuatu yang harusnya dimiliki oleh setiap manusia ya. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya kan karena dia ingin belajar. Dia punya akal dan akal itu digunakan untuk belajar ya. Manusia tidak akan bisa memiliki salah satu keterampilan tanpa belajar. Nah, yang saya kira cuma belajar itu adalah proses. Jadi saya mohon digarisbawahi, nanti proses itu akan kita pahami di dalam 12 tatap muka ya. Nanti Bapak Ibu akan memilih tema-tema yang menggarisbawahi bahwa proses belajar itu harus dipahami dari perspektif apa misalnya. Dari perkembangan moralnya, perkembangan kognitifnya, perkembangan sosial budayanya. Ini akan ada fokus yang beda. Nah, ini nanti pada saat presentasi kita akan menguatkan masing-masing aspek itu. Kemudian kita lihat bahwa pengertian pendidikan itu juga digambarkan oleh Butch itu adalah keseluruhan proses. Dan proses itu yang dikembangkan apa? Sikap, ya, perilaku yang bernilai di dalam kehidupan masyarakat atau gimana hidup. Nah, mari kita coba lihat pengertian ini dalam konteks uh, pengalaman kita, observasi kita di lapangan. Saya tadi mau berangkat mendengarkan berita yang menurut saya menarik untuk dikritisi ketika ada seorang apa tuh buruh bangunan yang membunuh majikannya dan kemudian majikannya di apa ditanam di area bangunan itu, kemudian ya akhirnya ketangkap hanya karena sebuah emosi sesaat dan mengambil semua uang karena dia adalah orang kepercayaan si majikan itu. Sebetulnya narasi itu that's not my business ya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya yang pertama,
Kenapa itu bisa terjadi di dalam relasi yang sebenarnya sangat friendly ya, sangat dekat. Itu kan bagaimana sih sebenarnya orang itu mengendalikan emosi tadi, loh. Menyikapi sesuatu yang mungkin hanya kalimat yang tidak pas gitu ya, tapi endingnya itu sangat tragis gitu ya. Ya, saya membayangkan dan itu diekspor di media sosial ya. Jadi saya sangat berpikir media sosial itu harus menyampaikan apa? Apakah semua berita yang sifatnya menjadi kegalauan, apakah edukasi atau apa? Karena sebenarnya media sosial itu salah satu visualisasi yang pengaruh cukup kuat di dalam membentuk sikap seseorang. Saya takutnya terjadi imitasi yang tidak positif ya karena salah satu proses belajar itu dilakukan dengan imitasi. Imitasi itu meniru. Yang kedua identifikasi. Kalau imitasinya masih hal-hal seperti Bapak Ibu punya anak, saya kira semua anak balita yang perempuan tidak ada yang tidak ingin mencoba bedaknya mamanya, lipstiknya sampai temot-temot. Kalau enggak pakai sepatunya ibunya yang itu kan bentuk ingin meniru. Ya, ini nanti pada saat kita bicara tentang salah satu bentuk fondasi pendidikan nanti akan ada. Tapi ini contoh perilaku itu sebenarnya yang bentuk siapa? Ya, lingkungan. Dasarnya apa? Salah satunya imitasi. Kalau identifikasi itu udah lebih in-depth. Jadi identifikasi itu menyangkut the values of-nya, siapa yang kita tiru. Ya, jadi, oh harus begini, harus begitu. Ada sesuatu dasar yang dia pahami, saya harus seperti ini. Tetapi kalau meniru itu ya betul-betul meniru. Oleh karena itu, mohon maaf, kenapa di dalam proses pendidikan anak yang uncontrol ya, dengan media sosial anak-anak yang masih belum bisa menginterpretasikan apa yang dia lihat di medsos, main game itu akhirnya ada ekspresi apa ya tengkar itu ya padahal itu kan cuma imajinasi dia akan lakukan itu makanya kenapa kasus bullying antar anak di bawah umur itu sekarang sudah menjadi fenomena di tengah kehidupan kita ketika orang tua tidak mendampingi di dalam proses melihat TV, melihat game karena dia imajinasinya lupa, dia hanya ingin meniru gerakan itu dan ingin sama dengan gerakan itu. Nah, ini saya kira karena uh, harus dilihat secara menyeluruh. Jadi makanya ketika tadi pagi saya mendengarkan apa 7 kebiasaan anak hebat di Indonesia, betul nggak Bapak Ibu? Yang tidak punya yang atau anaknya belum SD, itu ternyata sekarang menjadi sebuah gerakan pendidikan karakter. Saya baru nggak, walah pasan ya, setiap sore cucu saya tuh harus mengisi itu. Tapi saya baru paham, oh pantesan hari ini bangun pagi, cerita bang pagi, makanan sehat, apa olah itu harus diceritakan setiap hari dan harus dilaporkan sudah by ID. Nah, ini kan sebetulnya proses itu akan dimonitoring dari kemampuannya, dari sikap perilakunya, dan mungkin dia akan dididik jadi orang yang juga bermasalah. Karena waktu ditulis bermasyarakat tuh pertanyaan tadi pagi kamu bermain dengan siapa? Apa yang kau lakukan? Uti, aku ngisi apa lah? Tadi kamu, aku tadi bermain sama adik, ya tulis saja bermain sama adik sama bunda begitu. Suruh ngisi. Nah ini kan sebenarnya sedang mencoba menerjemahkan ya, bagaimana membentuk karakter dengan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, tapi sudah di monitoring by system. Itu anak Sapen. Terus saya tanya sama pembantu saya, Mbak, anakmu kan ya nang Muhammadiyah toh? Iya, apakah kamu juga disuruh ngisi? Tempat saya belum, Bu. Ini sistemnya masih dibikin oleh sekolah. Oh ya, jadi nanti akan ada penyeragaman di sistem. Tapi pertanyaannya, apakah diisi benar? Apakah sekedar teknis? Itu yang pertanyaan yang sering terjadi ketika
sebuah proses itu terjebak dengan apa? Teknik birokrasi administrasinya, meskipun itu anak-anak itu yang sebetulnya itu harus di apa? Dikasih dimonef lebih lanjut. Ini karena pendidikan itu tidak hanya sekedar mengisi, tetapi the if of habituasinya apa. Tapi yang saya tahu karena sudah seminggu ya, suka lupa submit karena nunggu sholat isya. Ya kan isanya jam berapa? Sudah diisi, submitnya nanti aja habis isya lupa. Terus tadi malam sudah lupa ya. Gimana toh Ma kok lupa? Ya kan aku juga lupa kan itu tugas kamu. Akhirnya sekarang kami di keluarga kami punya cara untuk tidak lupa. Jadi setelah maghrib diisi, mau sholat isya, enggak bang, oke enggak bang. Sholat isya ditulis langsung, ditulis jam 9.10, nanti 9.10 jam 19.10. Ayo sudah jam 7.10 sholat isya. Jadi kita cara untuk tidak lupa submit, karena kalau sudah isya bla 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 kan lupa ngajarin belajar lupa itu begitu. Ini hanya cara bagaimana tidak dimarahi, tidak di, karena orang tua akan ditegur ketika lupa mengisi di WA. Ibu, kenapa kok tidak isi itu? Nah ini contoh ya, ini cara bagaimana sekolahnya mempraktekkan menggunakan habituasi controlling by system. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ki, ini bahasanya lebih anu ya, lebih mungkin humanis gitu ya. Ketika kekuatan kodrat ada pada masa anak. Artinya apa, Bu? Ketika masa anak itu tidak kita sentuh dengan cara yang benar, kemarin kan menjadi adalah memilih dengan benar, mendidik dengan benar. Apa yang terjadi? Dia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Nah ini Ki Hajar Dewantoro ini kayaknya sangat idealisme banget ya. Kalau saya tanya kesempurnaan hidup itu apa? Mungkin ada yang memberikan pendapat. Punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil. Gimana? Anda memaknai kesempurnaan hidup dalam konteks pendidikan itu kalau sudah dalam kehidupan masyarakat seperti apa? Ada yang mau komen? Ya, kesempurnaan dalam kemandirian. Orang dikatakan mandiri seperti apa? Kalau kesempurnaan hidup adalah dilihat sebagai kemandirian, Anda mengatakan Bapak mandiri itu dari apanya? Ekonomi? Oke. Jadi butuh pendekatan yang komprehensif ya. Kemandirian itu bisa dimaknai dari sisi ekonomi, sosial, budaya, personal. Kalau saya bilang ibu sudah mandiri belum? Iya setengah lah Bu, karena kalau saya tidak dikasih uang suami itu saya masih belum bisa. Itu kemandirian ekonomi kan? Ya, jadi kemandirian. Oke, silakan Pak. Saya pancing. Kemandirian personal ya, kemandirian personal. Mandirian karena manusia ini mengarah pada kebahagiaan diri sendiri. Oke. Itu secara kodrat. Saya mengambil seperti bahkan fenomenal dari lingkungan sosial. Pertama suka karya juga kok. Ada orang yang memang mengaku sendiri nggak bisa. Oke. Diambil oleh orang lain nggak mau. Seperti itu. Kemudian dimanapun jadi masalah. Oke. Nah seperti itu. Padahal pendidikannya ya cukup tinggi. Cukup lumayan. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan belum tentu
menentukan kemandirian yang sempurna ya. Karena Anda tadi ada yang pendidikannya tinggi tapi dia tidak punya kemampuan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat. Ya, saya tanggapi lagi, Pak. Iya, boleh. Jadi saya memandang kalau persekolahan ini sebagai lintasan. Lintasan. Ya, karena fondasi utama itu adalah di pendidikan keluarga. Seperti itu. Karena eh, pandangan orang tua memandang bahwa seolah-olah sekolah ini semuanya segala, karena dan bertanggung jawab itu ini anak sekolah gitu. Padahal fondasi utama itu sejak lahir terbentuk di lingkungan sosial keluarganya, sosial di lingkungan masyarakatnya itu tergantung pada kedua orang tua sih. Oke. Itu Prof. Jadi hal yang menjadikan pertanyaan itu beragam hasilnya. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, jadi ini kalimatnya sederhana, tetapi ketika kita akan pahami secara mendalam, ya. Jadi deep learning itu pendidikan yang mendalam itu ada berkesadaran, bermakna dan joyful. Nah, ini sekarang kita lagi diskusi tentang bagaimana sadar bahwa pendidikan itu memang ternyata prosesnya tidak gampang ya dan membutuhkan satu sentuhan-sentuhan yang komprehensif approach ya. Jadi makasih. Jadi ini yang menarik sebenarnya pada masa anak. Nah, silakan mulai hari ini yang kita masih punya anak yang tumbuh dengan kembang, bagaimana masa-masa ini golden age-nya tidak hilang ya. Ya, masa emas anak itu tidak hilang dan itu membutuhkan sebuah komitmen untuk bisa mengembangkan kemampuan anak itu dengan baik. Nah, proses inilah yang nanti mudah-mudahan melalui diskusi yang cukup intens bersama teman Anda, ada 12 tema yang akan kita bahas itu akan mendasari Anda bahwa masa anak itu apa sih, potensi apa yang harus kita kembangkan sehingga dari segi kognitif, dari segi psikologi sosial, dari segi perkembangan moral itu kita benar-benar sesuai dengan teori yang kita bangun. Itu mungkin barangkali nanti kaitannya dengan kajian yang akan kita diskusikan ya. Kita lanjutkan. Hakikatnya apa ya? Tadi hakikat itu jadi Bapak Ibu tidak salah karena Ibu belajar tentang hakikat pendidikan. Sebetulnya tidak S3 itu tidak masalah Pak. Bapak masih tetap hidup Pak. Dan masih bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi karena pendidikan itu bisa dikaji, dipelajari selama kita masih hidup. Cuma nanti potensi apa, kompetensi apa, ya, kontribusi apa. Itu barangkali yang membedakan pendidikan itu kita miliki. Kompetensinya S1, ya, kontribusinya S1 dengan Anda yang kompetensinya nanti S3, kontribusinya tentu akan beda. Itu mungkin kalau kita bicara dari hakikat kenapa kita masih berjuang untuk studi lagi. Jadi tidak ada pendidikan itu cukup aja. Tapi pertanyaan tadi, Bu, yang tadi saya lontarkan, yang kasusnya di anak-anak yang tidak mau sekolah, itu kan saya sudah males mikir, baru anak SMP. Sebetulnya ini menjadi studi yang mendalam. Menurut saya nanti saya akan eksplorasi, nanti saya akan tanya Pak Dinas, kalau boleh in case, berapa, mungkin saya bisa menggali apa yang buat dia malas berpikir. Dia kan malas berpikir untuk pendidikan, tidak malas berpikir untuk kehidupan. Betul nggak? Kalau sudah malas berpikir tentang kehidupan ya sudah. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kenapa ada fenomena di masyarakat yang sudah mulai anominya kuat, yang individualisme kuat, itu malas untuk hidup juga mulai jadi fenomena. Akhirnya angka bunuh diri semakin tinggi. Itu kan menarik sekali. Pendidikannya oke, tetapi malas mikir tentang depan. Kalau itu tadi malas mikir olah sekolah, lebih mau mikir cari uang. Sebetulnya konstruksi pendidikan seperti apa sih yang bisa membuat potensi manusia berkembang secara optimal? Itu yang sebetulnya PR Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ketemu anak, aduh aku sudah malas mikir, terus maunya apa?
Itu kita luruskan saja. Karena hidup tanpa berpikir itu tidak akan maju. Hidup tanpa berpikir tidak akan berkembang. Kalaupun dia mikir ekonomi, ekonominya akan pas-pasan. Misalnya itu kan mengubah paradigma ya, kalau dalam bahasa saya, paradigma dari fixed mindset menjadi growth mindset. Banyak anak-anak, aku juga kayak gitu, nanti hidupku juga tidak berubah. Saya banyak ketemu ya, mohon maaf ya, kalau lagi naik Grab itu juga ada beberapa. Dulu saya ini Bu, tapi saya malas mikir ya, jadi saya lebih baik kerja. Jadi pekerjaan yang nggak Pak pikir selain nyetir loh. Itu kan ekspresi dari sebuah narasi yang memang dia tidak bisa bekerja dengan otak, tapi dia bisa bekerja dengan iya. Nah ini contoh karena bicara tentang hakikat pendidikan itu juga tidak sekedar ya kita sekolah, tetapi ada usaha sadar ya yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, ini suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Ya, untuk memiliki spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Nah, ini sekedar cerita inspiratif ya. Saya punya teman di waktu itu di UNER. Kami lagi ini Bu Irin lagi punya proyek untuk apa? Mendampingi anak-anak jalanan untuk memberikan pendampingan pengembangan kemampuan bermain musik. Nah, jadi anak jalanan jangan disuruh belajar matematik, belajarlah sesuai dengan keilmuannya dan mereka sekarang hidupnya lebih baik karena kita titipkan kepada beberapa restoran yang bisa memberikan income tapi tidak sekedar ngamen di jalan. Nah, ini kan sebetulnya dia sedang mencoba menerapkan prinsip hakikat pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk pendidikan di Karimun Jawa. Salah satu SMA atau SK aku lupa. Dia itu masyarakat itu waktu itu susah untuk diajak sekolah. Akhirnya guru harus datang ke sekolah untuk mengajak anak bersekolah. Alasan sama, siapa yang akan membantu perikanan ya. Akhirnya diberikan salah satu muatan yang terkait dengan bidang hutan, pengembangan pertanian rumput laut. Nah, ini contoh, ini hakikat pendidikan betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan pendidikan harus sesuai dengan bidang IT. Ketika itu bukan bidang yang ada di lingkungan. Tapi ada satu kasus yang menarik, menarik pada saat saya melakukan riset di ring berapa ya, ring 2 itu kalau nggak salah di daerah Kaliurang. Waktu saya lagi riset tentang mitigasi, kemudian mengambil satu sekolah, dan saya sekolah SMK, saya tanya di sini apa ya konsentrasi SMK-nya apa itu? Ada IT, ada agriculture, terus yang paling banyak diminati apa? IT. Loh, oh bisa? Iya Bu, di sini lucu banget anak petani tapi nggak mau belajar tentang agriculture. Jadi kami juga agak bingung juga, tapi ya sudahlah. Padahal kan maunya mereka mengembangkan keunggulan itu supaya anak-anak bisa mengembangkan sektor pertanian orang tuanya. Nah, ini contoh bagaimana hakikat pendidikan itu juga terencana, tapi kadang-kala yang direncanakan tidak sesuai dengan aspirasi siswa. Nah, itu tidak boleh harga mati ya kita kembangkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang penting, nah ini supaya Bapak Ibu nanti ketika melakukan penelitian ya, karena penelitian Bapak Ibu semuanya terkait dengan manusia ya. Manusia itu sebuah ya makhluk yang terus-menerus berproses ya. Kemudian di sini dia juga akan melakukan rekonstruksi pengalaman dan juga pertumbuhan ke arah selanjutnya atau proses continuous reconstruction of expression. Jadi Bapak Ibu termasuk, Bapak Ibu nanti ya mohon maaf setelah ikut mungkin program doktoral tuh melihat anak yang berpendidikan mungkin sense of humanity-nya lebih kuat.
sense of urgency-nya lebih kuat dibandingkan kemarin. Karena ada sesuatu yang secara substansi Anda mulai dipikirkan dengan teori Anda dan membuktikan apa sih yang terjadi. Karena salah satu pembelajaran yang mendalam tentang bermakna itu ternyata salah satu poinnya adalah bagaimana pengetahuan kita yang kita miliki untuk diselaraskan atau dikompilasikan, dikomparasikan dengan fakta. Jadi percuma Ibu belajar banyak tetapi hanya kognitif. Tapi bagaimana yang saya pelajari hari ini, pendidikan adalah sebuah proses. Loh, kenapa anak saya tidak berkembang dengan baik moralitasnya? Pasti ada tahap-tahap dari kolpek. Loh, kenapa sosialnya tidak bagus? Oh, perilaku apa kognitif sosialnya? Kenapa susah dikonstruksikan? Itu ada ilmu yang menjelaskan. Nah, hakikat pendidikan harusnya seperti itu. Jadi untuk apa Anda mau jadi dokter? Tetapi kalau ada masalah pendidikan itu Anda nggak ngeh. Nah itu ini hakikat pendidikan itu penting supaya kita itu selalu melakukan apa? Proses of continuous reconstructions of the expression. Ya. Kemudian relevansi. Kita harus menyadari bahwa pendidikan itu tidak cut kecil, tapi remaja, PAUD, anak remaja, dewasa itu the continuous effect. Jadi kalau Bapak Ibu sampai hari ini selamat, sampai hari ini ya, punya kesadaran, keinginan, itu ya karena sebetulnya kalau kita mau detail ya, kalau Ibu mau flashback nulis, sebetulnya apa sih yang mendasari saya dulu di SD, SMP, SMA itu pasti ada cerita pendek. Cuma kan kita nggak pernah melakukan analisis refleksi diri. Nggak pernah. Coba Anda lihat, waktu SD siapa sih? Nah ini karena kesadaran ini penting kita ketika mendidik anak kita atau menjadi pendidik orang lain itu kita awareness. Jadi kalau saya sekarang mahasiswa saya S1. Jadi saya harus yakin apa yang saya ajarkan ke mahasiswa S1 itu the part of the experience ya belajar bersama saya. Saya bersama Ibu, mungkin not long time, but I teach you for everything. Dan itu ada bagian, mungkin not all. Mungkin dari 100 di omongan Wirid, mungkin hanya 5%, tapi itu bagian. Makanya seorang pendidik, dalam konteks ini tadi, family, atau dalam lingkup itu awareness, saya mau ngapain. Karena di sini itu hakikat yang penting. Jadi kalau ada anak suka bullying, itu pasti ada part of life dia yang bikin dia itu melakukan itu. Itu menurut hakikat pendidikan. Kok tiba-tiba anak saya excited banget, Bu? Saya nggak tahu. Pasti ada yang memberikan peran. Mungkin temannya, mungkin gurunya, mungkin cerita inspiratif dari mana diperoleh. Itu sebetulnya menggambarkan pendidikan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Bahkan kalau Ibu mau refleksi untuk Ibu sendiri ya, seberapa sih orang tua itu berperan? 100% mungkin jawabannya tidak. Tadi Bapak bilang family, but not all time for family. Berapa? Bagian apa? Kesederhanaan mama papa. Inspiratif pamanku. Ekonomi materialistik tanteku. Kadang kita tuh dibentuk oleh semuanya, cuma mana yang jadi dominan. Ya. Tadi saya kalau ngajar anak S1 tuh saya agak strength banget. Aku masih ingat di mana saya kuliah di S1 dan nasihat mama saya itu masih teringat sampai hari ini. Saya kasih sama kamu ya, karena kamu punya mama kedua, Iblin. Kamu yang di rumah ada. Saya yang masih ingat dan saya pakai. Sepintar apapun kamu, jangan lupa kodrat kamu adalah seorang perempuan dan suatu saat akan menjadi ibu. Dan jadilah ibu yang baik. Bayangkan Mbak itu baru kuliah, kalau mau berangkat kuliah saya sepintar apapun, kamu pintar tapi kamu tetap perempuan yang harus bisa menjadi ibu bagi anak-anak. Itu bayangkan loh, baru S1 aja masih terengah-engah. Saya bilang sama anak S1,
Tapi sama ibu juga bolehlah mengingatkan kan, sepinter apapun, jangan lupa kamu harus menjadi ibu atau ayah yang baik untuk anak-anak. Kalimat itu kalimat biasa banget. Tapi ya Allah, susahnya kita merealisasikan. Karena hakikatnya itu. Ya kan sama, ibu mau jadi dokter, anaknya nggak beres ya, so what gitu loh. Betul nggak? Pak dokter, anaknya perato jadi juara. Tapi saya bilang mana? Saya juga bilang, nah, sepintar apapun, tidak ada yang akan apresiasi kamu karena kamu anaknya seorang dosen. Saya pernah, anaknya diterima di mana? SMP 5, SMA mana satu? Lah iyalah anak dokter ya Bu. Itu sampai hari ini saya masih ingat dan ternyata orang menganggap biasa kalau anak-anak kita itu pintar karena orang tuanya juga diakin. Tapi kalau jelek langsung dihujat. Gimana sih anak dokter kok anaknya nggak oke? Itu saya sampai hari itu teman-teman itu loh Bu, apa teman-teman waktu SD, anaknya ke SMP, itu nggak ada yang dan setelah itu saya bilang, nak sepintar apapun nggak ada yang tepuk tangan karena makanya kamu harus jadi orang yang berhasil. Itu saya berikan. Ya karena ya ini kecil besar, tapi ternyata ada X faktor lain yang juga kalau kita nggak komitmen kita akan lengah dalam mendidik anak. Karena beberapa dosen juga aduh tetap Wirin menjadikan anak kita seperti kita tuh sulitnya luar biasa gitu ya. Oke, ini tentang hakikat, kemudian yang lain. Nah, mohon juga dipahami supaya nanti kita dalam melihat masalah riset kita dan di lapangan juga akan ketemu dengan data-data atau pengalaman bahwa yang paling tidak mudah adalah adaptasi ya. Nah, bagaimana kita mendidik itu dengan kemampuan beradaptasi ya. Kemampuan beradaptasi itu harusnya menjadi satu hal yang disosialisasikan karena itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu beradaptasi dengan luas ini bahasanya, itu dia akan menghadapi masalah. Nah, cuma masalahnya gimana Bu mengajarkan adaptasi. Nah, itu saya kira Bapak Ibu punya cara. Kalau saya ditanya gimana cara saya, kadang-kala kita yang paling sederhana nih, kalau saya sederhana, ajalah naik kereta, pernah naik kereta ekonomi sama kereta yang mungkin yang eksekutif. Kalau ngajak makan, pernah nongkrong yang makanan pas kipas, tapi juga pernah diajak makan. Itu kalau saya pribadi, saya dalam hal gaya hidup juga seperti itu. Tidur di hotel pernah, tapi tidur misalnya di hotel yang kelas ini pernah. Itu contoh-contoh yang sederhana. Ternyata itu juga menjadikan anak kita itu ketika harus naik kereta api ekonomi ya bisa. Dan mereka biasanya akan memilih yang ekonomi sebagai contohnya nih. Kemarin anak saya ke Jepang atau ikut apa ya kayak KKN itu ya sama sih ya sama teman-teman saya kaget kenapa harus transit di Dubai itu sampai 10 jam kenapa sih kok transit ya kan cari kan mahal nggak apa-apa nak kamu nggak capek nggak bisa makan kita harus uh, ber, berpartisipasi dengan teman-teman jadi saya sendiri kenapa nggak naik dari ya itu akhirnya terbiasa melihat konteksnya kan kita masih mahasiswa muda mah kenapa harus mahal-mahal kan uangnya sayang nah itu kan contoh bagaimana uh, ekspresi untuk dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang mungkin dana untuk ke sana tidak semuanya oke banyak uangnya bisa untuk bekal. Nah, ini cara mendidik yang saya kasih contoh itu ternyata jadi adaptasinya luas. Kadang ada orang tua tak pernah mengajak anaknya dengan kelas sosial yang berbeda. Itu biasanya dia akan tidak puas ketika ditempatkan di. Mohon maaf ini saya share dan saya berhasil apa membuat anak saya seperti itu dan saya senang ya. Kadang saya udah naik Garuda aja kan kenapa enggak mah teman-teman naik yang ini jet apa Air Asia atau ya yang murah lah. Selisihnya lumayan mah 3 juta mah bisa untuk bekal. Padahal kita sebagai orang tua sudah senang anaknya sukses untuk ke sana ya, tapi itulah yang saya bilang adalah kemampuan beradaptasi itu
harus kita berikan. Dan nanti silakan Anda bisa lihat anak-anak yang punya masalah ya di era sekarang itu, apalagi generasi Gen Z yang kadang-kala salah didik orang tuanya juga, itu karena tidak diajarkan. Padahal ini penting. Kemudian tadi sama yang disampaikan bahwa lingkungan keluarga itu keluarga, sekolah, masyarakat. Nanti kalau ada yang membahas tentang pendekatannya URI, teori bioekologi, itu akan kelihatan sekali bagaimana pengaruh dari setiap lingkaran itu terhadap pengembangan potensi anak. Nanti presentasinya siapa saya nggak nanti. Kemudian di sini juga harus dibangun kemampuan penyucian diri. Jadi mohon digarisbawahi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu juga harus belajar punya fleksibilitas yang luas. Kalau enggak nanti ya, itu nanti menjelang detik-detik semester berapa ya? Setelah proposal selesai, ujian itu kan sudah merasa jadi kandidat doktor ya. Terus banyak ngilang tuh. Ya, ngilangnya itu banyak macam ya. Tujuannya cari uang dulu, atau mungkin kesibukannya atau jabatan. Banyak kan yang baru asosiat dokter terus dikasih jabatan, terus jadi dekan, wakil dekan itu lupa. Nah itu kan menunjukkan fleksibilitas terhadap waktu menjadi dilupakan. Bapak ingat loh ya, Bapak sekarang adalah dan Ibu adalah belajar. Ya, jadi nanti tolong digarisbawahi, oh Bu Irin selalu mengingatkan fleksibilitas adaptasi harus saya garis bawahi. Kalau tidak seperti itu, mohon maaf lahir dan batin, itu 3 tahun tidak selesai Pak De, Bu De, Bapak Ibu, tidak bisa eh, karena nanti semakin banyak pengetahuan. Saya akan katakan pada Anda, semakin naik standar excellency. Mungkin kemarin waktu mau masuk itu kayak gini sudah oke cukup ya. Ntar ke sana semakin banyak ilmu tuh semakin ini proposal ini sudah apa ya sudah pantas enggak? Saya semua mahasiswa saya kalau pertama kali datang ini saya mau ini tapi saya tidak merasa yakin apakah ini sudah cocok belum. Itu kalimat yang selalu muncul. Ya, selalu muncul ya. Selalu. Kalau sudah berusaha tapi saya nggak yakin ini sudah bagus apa. Ya, promotor kan tugasnya untuk meskipun sejak awal sudah diskusi, tapi ketika, nah ini karena apa? Karena dia mungkin merasa sendiri ya, bukan tertuduh ya, merasa kemarin tidak fokus tiba-tiba harus menulis kan, jadi standar ekselensinya mungkin merasa harusnya harus ini kan ditake ya. Nah, ini karena apa? Karena kita juga pengetahuan itu adalah sebuah proses. Mungkin pada waktu masuk itu sudah wah mantep akan apa nanti penulisannya mantus bareng-bareng wis tambah ilmu teori pendidikan, teori persekolahan, hakikat pendidikan itu tuh sampai goyangin dulu lah tuh ini kayaknya. Itu yang terjadi ya. Ini saya sedang ada 2 dokumen apa proposal, 2 mahasiswa saya lama tidak ketemu saya dengan belum saya tanya Prof ini saya nggak tahu apakah ini sudah oke menurut Prof. Saya sangat ingin jadi narasinya itu ngomong sudah menunjukkan dia nggak pede dengan apa yang ditulis dan itu saya kira tidak perlu. Harusnya Prof saya sudah berusaha dan ada beberapa hal mungkin rasanya rada keren dikit gitu loh. Jangan terlalu apa ya merasa tidak, sudah jadi kok. Saya sudah berusaha ini dan saya mohon ada masukan yang lebih konstruktif. Jadi kita juga merasa, wah ini sudah pede banget nih ya, kita senang. Tapi kalau sudah gitu, jadi kita juga, kita nanan ora ya. Nah ini hanya sebuah dialog bahwa pengetahuan itu unlimited. Mungkin buat kamu itu belum, ternyata sudah keren. Saya pernah, dia ngomongnya, belum Bu, saya belum siap ini. Tapi secara fondasi, dari segi tujuannya sudah keren. Jadi itulah apa proses pengetahuan itu bisa dimaknai berbeda satu dengan yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu silahkan jangan nggak pede, pede aja lah. Nah ini cita-cita manusia. Nah silahkan Bapak Ibu, cita-citaku. Cita-cita manusia itu disesuaikan dengan tanggung jawabnya dan pendidikannya, ya, baik secara formal maupun informal masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti sudah dokter, terus disuruh Bapak kan Bapak sudah dokter, mohon dikasih jangan bagaimana supaya masyarakat, aduh Bu, saya nggak bisa siap gitu ya.
Karena itu akan relevan banget. Ya, biasanya dokter-dokter baru itu kadang, Bu, saya sudah pantas nggak Bu jadi dokter? Biasanya yang masih muda merasa tidak yakin. Dokter itu juga sebuah proses, nggak apa-apa. Mungkin belum belum ngedep ilmunya nggak apa-apa. Ya biasa aja karena nanti pengakuan itu apa bersama waktu ya. Jadi cita-cita manusia akan ada tanggung jawabnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang sudah bercita jadi dokter, jadilah dokter yang memberikan inspirasi pada lingkaran kecil ya Pak ya. Nah, mentang-mentang Papa itu sekolah dokter, terus aku tidak lagi mendapatkan perhatian nah itu. Nah itu efeknya nanti jangan panjang. Aku tidak ingin kayak ayah, karena ayah sudah mengorbankan untuk bersamaku. Adakah cerita itu? Banyak banget. Jadi kegagalan peran dalam keluarga itu karena apa yang kau cita-citakan itu tidak sama dengan efek pada positif efek pada lingkungan. Dari Solo. Gimana kalau besok mau berangkat ke Jogja? Nak, besok pagi ibu mau sekolah. Biar kamu ini harus bikin satu human relation yang oke, Mom. Semangat, Mom. Gitu. Terus nangis. Ada anak itu orang tuanya mau kuliah itu kalau orang Jawa tuh gimana caranya tidak kelayu. Tahu tidak ikut. Karena dia merasa kehilangan dan please karena cita-cita ibu harus selaras dengan lingkungan yang dibangun. Nah, ini sederhana loh. Ya, saya cerita bukan cerita saya, cerita tentang hakikat pendidikan. Jadi untuk apa S3 tapi anak ibu kehilangan me times, kehilangan good feeling dengan mama papanya. Serius nih. Apalagi ada tanda-tanda konflik sama suami. Ya tolong yang ada tanda-tanda Pak konflik sama istri Pak. Papa ini gara-gara kuliah tidak lagi menyapa diriku, hanya menyapa menyapa laptopmu. Nah, Loh saya sendiri kan juga iya, saya juga kalau kerja itu dulu ya maaf suami di situ gue sini kerja supaya meskipun tak tinggal tapi dia bisa memandang saya bisa memandang dia meskipun tak biarkan itu kan strategi gimana di rumah. Iya sama Bu, sama. Oh gitu ya. Ya sudah lah. Itu kan sebetulnya hakikat pendidikan ini kita bicara kita ya. Cuma masalahnya apakah semua anak yang kita didik di kelas itu merasa itu bahwa cita-cita saya lulus SD, lulus SMP, lulus SMA itu sesuatu yang meaningful itu loh. Yang tadi yang kita punya kasus kenapa ada anak males mikir. Maaf itu memang bukan masalah kita ya, tapi itu kan masalah di Indonesia banyak Bapak Ibu yang kita dapatkan anak-anak yang sebenarnya masih punya hak untuk sekolah itu dia tidak mendapatkan dan tidak merasakan. Itu maksud saya kalau kita kan hanya intermezzo supaya kita juga merasa hakikat pendidikan itu kita rasakan selain kita belajar ya. Oke ya nanti cita-citanya dibangun bersama. Kalau saya punya teman malah berjuang bersama ibunya lulus S3, anaknya lulus S1 dan wisuda bersama dan foto sama. Nah, itu ada seperti itu banyak di tempat kami ya. Nanti Bu Amrunah ya, anaknya nanti bareng Cak. Sudah kemarin ya. Kamu jangan kalah Bu ya. Oh, dia S1. Oke, yang lain manusia itu ada apa yang sadar. Jadi Bapak Ibu saya kira kalau kita mengajar itu sadar ya, saya sadar untuk mengajar, saya sadar untuk berbagi. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu ketika tidak disadari sebagai yang penting itu kita kayaknya interaksinya sambil lalu deh. Bahkan di rumah, please ya, mulai di rumah dulu. Kalau kita akan mengajarkan sesuatu tuh ya kita fokus. Ya fokus kita mau ngapain. Ya, itu quality times for learning itu kadang kita lupa di rumah.
Sehingga anak-anak kita tidak merasa bangga dengan kita sebagai orang tua. Tapi saya yakin kayaknya yang di sini semuanya orang tuanya, anak-anak itu mensupport, karena kalau pas tes wawancara kan pertanyaannya, apakah keluarga Anda mendukung Anda untuk S3? Jawab, iya semuanya mendukung gitu. Kalau mendukung kenapa selesainya lama itu? Itu kan ada ya kontradiktif atau paradoks. Jadi silakan dijaga. Dukungan itu dijaga sehingga hakikat pendidikan dalam teori kita, tapi dalam konteks kita pribadi itu sama ya. Karena untuk apa kita jadi dokter pendidikan, tetapi kita juga merasakan hakikat pendidikan itu untuk kita dan keluarga. Lingkaran satu pun. Kalau sudah lingkaran dua, itu kita punya efek. Karena saya punya ketemu teman-teman tuh dokter tuh langsung apa ya, karyanya bagus. Ya mungkin karena dicerewetin Bu Irin, awas ya jangan sampai banyak yang jadi orang yang luar biasa, dan saya senang ya. Meskipun dosennya tetap biasa tapi teman-teman tuh luar biasa ya. Ini mudah-mudahan nanti untuk anak-anak juga bangga dengan Bapak Ibunya. Nah, bagaimana fungsi pendidikan? Nah, fungsi pendidikan ini Bapak Ibu mungkin masih akan melihat disfungsi ya, kalau dalam bahasa disfungsi masih kita amati Bapak Ibu di sekolah-sekolah tertentu ya. Banyak sekolah tuh yang susah banget menanamkan peraturan disiplin. Aneh kan? Jadi kalau ada sekolah yang tidak menanamkan disiplin itu perlu dipertanyakan yang salah sekolahnya, kepala sekolahnya, atau gurunya, atau apa. Sederhana Bapak Ibu. Karena apa? Karena disiplin itu merupakan karakter yang melandasi semua karakter yang kita harus miliki. Tanpa disiplin, yang lainnya tidak bisa. Bahkan dalam teori social of learning, itu disiplin itu salah satu tujuan dalam membentuk pribadi orang. Disiplin itu salah satu tujuan pokok dalam membentuk tabu, yang namanya sosialisasi. Tujuan sosialisasi itu ada beberapa. Identitas taking, kemudian yang kedua adalah tadi apa tadi? Disiplin. Kemudian yang ketiga kok agak lupa ya. How to be yourself. Jadi sosialisasi itu menjadikan saya itu tadi self itu loh Pak. Ya, self itu saya. Saya yang berbeda dengan Bunda. Ibu sama, ini saya sama-sama Anda, tapi keunikan saya itu hasil daripada sosialisasi yang dijalani sepanjang dia hidup. Jadi sosialisasi itu apa? Sebuah proses yang dialami oleh seseorang untuk bisa tumbuh kembang dari semua aspeknya, keterampilan, pengetahuan, skill, sampai dia menjadi self. Self tadi disampaikan oleh Bapak punya kemandirian. Jadi kalau saya mahasiswa, apakah kamu sudah to be self? Itu tidak ada yang naik tangan. Kenapa? Kan saya kalau nggak dikirimin sama mama papa, saya belum bisa mandiri. Nah, makanya self tadi kemandirian, bisa kemandirian dalam berpikir, pengambilan keputusan. Tapi dia self jadi orang yang sudah menunjukkan satu identitas dirinya kuat. Kalau Bapak Ibu harusnya sudah menjadi self. Self-nya itu lingkarannya 1, 2, 3. Self-nya di mana? Oh, self di UMS, self di UNI, ya menjadi ibu itu. Tapi apakah kehadiran Anda itu sudah dalam rekognisi Indonesia, dunia? How to be self in now, ya, in zaman now, itu bisa dilihat dari Siti Irina Astuti Diningrum. Sinta berapa? Itu salah satu. Oh, dia tuh self-nya itu toh. Ya. Salah satunya, salah duanya dapat 9 gitu ya. Jadi ya, sosialisasi itu sebetulnya juga nanti akan menjadi self ya. Jadi fungsi pendidikan itu adalah salah satunya nanti akan mengajarkan satu disiplin, dan saya
berdasarkan pengalaman dan kajian, karena dulu saya sejak S1 juga sudah belajar tentang sosiologi keluarga, bahwa disiplin itu unsur penting yang menentukan karakter orang. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau disiplin itu tak ada dalam diri kita, semuanya menjadi masalah. Nggak disiplin sholat, nggak disiplin makan, nggak disiplin mengerjakan PR, itu semuanya. Makanya disiplin itu adalah karakter. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu pemerintah pasang spanduk, bangun disiplin dalam bernegara, itu tahun berapa? Jadi waktu itu karakter disiplin mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lagi berpikir dan merenung tentang kasus Pertamina. Kemarin baru kasus apa tuh pagar laut selesai. Nggak tahu selesainya sampai di mana juga kan, sekarang politik kan bisa diakui. enggak, maksud saya itu kan kalau dilihat dari hakikat pendidikan, sebetulnya pendidikan apa sih yang harus diberikan pada masyarakat dalam konteks yang luas? Kan harus ada pendidikan hukum, pendidikan entrepreneur, itu adalah kasusnya. Tapi yang sekarang itu sangat, saya sampai nggak pusing, tapi saya nggak juga, nggak jengkel lah, cuma berpikir, sebetulnya pendidikan apa sih yang perlu dikuatkan di dalam konteks bernegara? Makanya saya bilang, ini kemarin ada pro dan kontra tentang pendidikan yang ya semi militer atau apa, kan disiplin ini yang ada di mana, di Magelang. Anda iya, apa namanya pendidikan retret, ya. Nah, saya hanya melihat ini, kalau kita ngelihat dari hakikatnya sedang melakukan sebuah pendidikan kembali tentang disiplin. Kalau saya lebih melihat objektivitas saya, lepas pro dan kontra, tapi sedang membangun satu lembaga yang sedang menerapkan kembali disiplin sebagai apa? Pelayan negara, pelayan masyarakat. Ya, efeknya apa nggak tahu, tapi itu sebuah gerakan yang menurut saya juga tidak mudah ya. Dan kayaknya yang hidup saya baru sekali ini deh. Ya, untuk kepala desa saya kira itu menyamakan persepsi, merefresh kembali bahwa sebagai ujung tombak di pemerintah daerah, kamu harus melakukan pendidikan untuk masyarakat. Ini kalau kita bicara dari hakikat ya, lepas dari pro dan kontra, tapi sebetulnya itu menjadi sebuah personal branding kalau saya. Loh, kamu sudah loh sampai di camp sebegitu lama, balik, bisakah kamu bertanggung jawab sebagai modeling dengan remodeling against as a kepala daerah? Aku lebih lihat positif. Lepas dari orang baru gimana gerak jalan, gerakannya juga kelihatan toh, orang yang sangat sportif kakinya dan tidak pernah berolahraga sama berolahraga beda. Dan dia harus sehat. Ya, pemimpin ke depan yang tidak sehat itu ya perlu Nah, ini pendidikan. Jadi fungsi pendidikan yang dalam konteks yang itu lihatlah secara objektif, karena di sini misalnya menumbuhkan sikap dan perilaku ya. Kalau dikaitkan di sini sikap dan perilaku yang mungkin dengan puritan yang sama ya. Kalau saya lebih ke komando yang sama. Mungkin sekarang lagi dibutuhkan itu karena Indonesia lagi banyak eh, masalah yang perlu ditangani secara sentralistik. Sebenarnya kalau saya yang lagi belajar juga mengkaji kebijakan yang desentralistik ini sangat sangat menarik untuk dikritisi juga. Tapi karena mungkin ini kondisional banget, saya kira ya monggo lah. Kita lihat aja the next ya. For the next action ya, setelah dia pulang, apakah mereka juga punya modeling yang sama. Tapi minimal dimasukkan di kelas ini dengan satu pengetahuan yang sama, mudah-mudahan perilaku, sikap dan perilakunya juga lebih baik. Kalau kita lihat dari hakikat ya, jadi kita kan melihat pendidikan tidak hanya dalam konteks uh, anak kecil, tapi juga pendidikan orang dewasa. Oleh karena itu, kenapa kalau misalnya kita akan memberikan sentuhan pendidikan untuk pengusaha, untuk orang UKM, dan sebagainya, itu tentunya harus sesuai dengan tujuannya. Tadi ada goalnya apa? Goalnya apa?
Ya, tadi waktu kita seminar itu mereka membutuhkan pelatihan untuk bimbingan konselor untuk masalah tertentu. Nah, artinya apa? Pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal, informal, perlu dirancang untuk menjadikan tujuan pembangunan pendidikan bisa tercapai. Jadi mohon jadi ketika bicara hakikat tidak hanya persekolahan, tapi kita dalam konteks pendidikan bangsa ya. Jadi silakan Bapak Ibu banyak bertanya. Kok kalau anak disekolahkan di sekolah A, itu kok hasilnya kayak gini ya? Kalau disekolahkan di sekolah B, hasilnya kayak gini. Itu kan di situ contoh sederhana. Bagaimana proses pendidikan itu sangat complicated. Anda bisa bayangkan, misalnya di sekolah Hafidz Al-Quran, kok bisa ya dimasukkan gitu, anaknya bisa ngerti loh. Awake dhewe kon ngajari sholat, misalnya habis makan, mau tidur aja setengah mati dimasukkan situ, tiba-tiba kita anak tuh bisa lebih masuk surga duluan daripada saya. Tapi jangan khawatir, kalau anaknya ngajinya bagus, akan Mama, Papa, nggak bisa ngaji, nggak apa-apa, ayo ikut aku. Itu saya saya kan nggak bisa ngasihnya bagus, anaknya dimasukin supaya besok membawa kita. Tapi kan contoh bagaimana kita yang tiap hari ketemu, kita nggak bisa mengajarkan sesuatu yang sebetulnya hanya hafalan loh ya, hafalan dulu aja lah, belum sampai kepada mendalam tentang isi Al-Quran ini yang anak-anak atau orang tua yang memutuskan dengan istiqomah itu, pokoknya aku anakku sing nggawa surga ya anakku, nek aku dhewe Raiso ya, telat gitu. Orang tua saya nggak ngajarkan saya. Jadi saya sangat apresiasi dengan orang tua yang punya niat yang baik itu ya. Meskipun ada di wong kowe ora ustad tok enggak ya banget anakmu tok lebokke kono. Nah, justru karena ora ustadku ya. Ini kan keyakinan pada fungsi yang akan mengubah sikap perilaku. Tapi jangan salahkan juga, aku masukkan di situ global perspektif, global internasional supaya nanti SMP sudah kepengen keluar negeri. Itu kan pilihan, tidak ada yang salah. Karena di sini kita bicara tentang fungsi pendidikan. Orang tua juga mengamati fungsi pendidikan. Dulu kalau masuk IKIP, itu banyak orang tua yang senang. Tapi sekarang ketika jadi UNY, ya biasa aja. Karena dulu IKIP itu selalu ingin guru. Ya, pokoknya aku senang kalau anakku jadi guru. Jadi dulu saya pernah punya mahasiswa itu dia sedih. Kalau saya tanya kepengen apa, Bu, saya tuh sebetulnya ke sini hanya karena ibu bapak saya. Loh, kenapa? Karena dilarang masuk UGM. Kenapa? Karena ibu saya pengen banget saya jadi seorang guru. Terus saya tanya ini kalau sekarang itu ibu yang tadi itu ketemu kita lagi, UNJ itu kan nggak beda amat sama UGM. Sama-sama pakai BH kan, PTN-BH ya. Ya kan sama biar. Enggak, saya kadang kalau ada cerita itu, kadang kalau orang memang punya keinginan yang, dan itu akhirnya terus saya bilang, sebenarnya saya maunya ke kedokteran Bu, tapi ya di sini yang deket itu masuk IPA. Kamu ikhlas nggak? Ya masih belajar untuk ikhlas begitu. Saya bilang mesti orang tuamu punya alasan. Coba kamu ikhlaskan. Karena kalau kamu setahun tidak ikhlas, kamu itu rugi setahun. Kecuali kamu keluar, kamu masuk UGM. Mau enggak Bu, saya lebih nurut sama orang tua. Enggak tahu sekarang jadi apa, saya enggak tahu. Tapi saya bilang kuatkan niatmu dan mungkin nanti S2-nya kamu ke UGM ya karena kepengen ke UGM toh. Iya Bu. Itu anak IPA. Kan kalau masuk kelas saya tanya apa pengen apa itu. Dan yang terbuang dari sana juga banyak. Nggak terima di UGM pilihan kedua ini. Dulu kan bisa memilih itu ya. Nah, itu contoh bagaimana sebetulnya fungsi pendidikan itu juga konteksnya ada komunikasi ya. Jadi perilaku, komunikasi, dan bersosialisasi. Dan ini penting, makanya Bapak Ibu mohon kalau kita punya anak, ini coba fungsi pendidikan, ajaklah anak itu menceritakan apa yang dialami di sekolah. Sehingga anak-anak itu merasa ada attention gitu ya. Ada merasa bahwa orang tua saya juga ikut dalam proses saya belajar.
Nah, tapi saya kira kalau orang tua sekarang biasanya sudah ya, karena kita dilibatkan dengan tadi monitoring dan sebagainya. Tapi kadang-kala juga ada orang tua yang sibuk, dia tidak sempat untuk menyapa anaknya. Kemudian mengembangkan kreativitas, ya. Nah, ini menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar nih kalau masih apa dasar ya, masih PAUD kemudian ke sana. Yang lain saya kira, nah unsurnya apa dalam pendidikan? Ada 6, silakan Bapak Ibu. Ada aktivitas interaktif, ada subjek, ada nilai, ada suasana belajar yang membelajarkan. Apakah ada Bu sekolah yang suasana dan proses pembelajarannya tidak optimal? Ada. Itu terkait dengan misalnya sarana prasarana yang terbatas. Tadi pas diskusi tadi pagi di The Text masih banyak sekolah di Indonesia itu yang sarana dan prasarananya itu masih di bawah berapa persen, masih nggak layak. Anda bisa bayangkan kalau sekolahnya nggak layak, gimana yang mau berkembang. Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah eh, mengunjungi satu wilayah yang masih kaitannya dengan bencana. Saya lupa di Kalimantan, Bu ya. Tapi yang saya tengok itu adalah sekolah yang termasuk sering kena bencana. Saya melihat itu mengamati sarana prasarana karena risetnya adalah bagaimana resiliensi dan sarana prasarana. Dan yang menarik, informasi yang menarik kami ini Bu Iri, kalau kami punya sesuatu yang rusak, kami harus mendaftar dan perbaikannya itu the next years. Jadi kalau sekarang tak baru diperbaiki anggaran berikutnya. Itu yang kami suka bingung, Bu. Apalagi daerah bencana. Nah, ini sebetulnya suasana dan proses pembelajaran yang agak terganggu. Sehingga kami ditunjukkan kelas yang mohon maaf retak gitu loh. Yang nggak layak dan kami pindahkan ke sini. Terus saya melihat ini kok seperti iya, itulah Bu Irin. Beda dengan sekolah swasta yang bisa langsung meminta uang kalau ada masalah. Ya. Jadi kalau dalam konteks ini sebetulnya suasana dan proses pembelajaran menjadi terganggu. Terganggu kalau sarana prasarannya terbatas. Ada satu sekolah yang pernah saya kunjungi itu saya sangat sangat exciting banget ya. Pak, ini sekolah keren habis deh Pak. Padahal negeri, kalau nggak negeri saya nggak akan komen ya. Kenapa? Kenapa labnya banyak amat sih? Gitu. Lab lab komputer. Kan saya tahu kalau minta alat itu kan ya harus antri ya Bu ya untuk government ya. Iya, kami punya kreativitas untuk mempunyai lab setiap tahun. Caranya gimana? Pokoknya kalau yang sudah diterima, untuk punya kewajiban untuk membantu membuat satu lab. Saya bilang keren, kok ya itu sudah kesepak, tapi bukan mintanya di depan. Jadi kalau sudah terima, gimana caranya? Ini kan berapa kelas Bu? Ini kan turunan berapa? Nanti bisa punya lab. Makanya saya bilang ini sekolah swasta, bukan di kota, tapi kami punya, tapi tidak diminta di depan. Tapi sudah diterima, mari kita bikin lab. Dan orang tua sebagian besar sangat setuju karena dipakai untuk anaknya selama 3 tahun. Ya kan itu. Kalau nunggu negeri lama Bun, paling nanti dikasih 1 2 lagi. Ini kepala sekolahnya kan punya kemandirian Pak ya. Kemandirian untuk mengambil sebuah keputusan berbasis mutu sekolah. Dan akhirnya yang masuk di sini banyak Bu orang-orang yang kelasnya juga bergerak. Karena fasilitasnya yang ditawarkan ada itu negeri, kalau swasta sih saya nggak heran, kan negeri. Dulu kami sekolah kami biasa Bu, tapi dengan gebrakan itu kok lama-lama jadi inputnya juga bagus. Tidak hanya dari kelas menengah ke bawah, baiklah. Nah ini kan contoh bagaimana suasana belajar itu juga penting. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti mengamati
sekolah-sekolah yang tadi dikritisi itu kadangkala atau kurang menyenangkan karena itu. Bahkan sekolah-sekolah tertentu itu sangat mementingkan suasana yang terbangun dengan baik. Saya pernah berkunjung pada satu sekolah. Dia punya prinsip yang luar biasa menurut saya. Karena ada satu sekolah itu begini. Saya bangga punya sekolah, Bun. Apa pagernya keren loh, Bun. Gara-gara dia menyatakan pagar itu membuat sekolah itu kelihatan gagah, bagus. Dan anak-anak bangga, Bu, dengan sekolah kami yang berpagar sangat kokoh. Ya, ini contoh ya. Pertanyaan itu saya tanyakan pada sekolah yang kemudian jadi setting riset saya. Bu, kenapa pagar sekolahnya sederhana sekali gitu ya? Ini ekspresi saya ya dari sekolah yang kedua. Bu, kami membuat pagar itu supaya penjual itu tidak masuk, itu sudah cukup, nggak penting apa. Itu kalau diberi, jadi kalau anak-anak mau keluar jajan itu kami bisa kontrol. Dan itu kepala sekolah yang kedua. Kepala sekolah yang ketiga, dia mengatakan, apa artinya pagar, Bu? Bagi kami bikin pagar itu sangat-sangat mudah. Tapi yang paling susah membangun suasana belajar di dalam itu, Bu. Makanya pagar kami itu biasa, benar-benar biasa kan gara-gara komen pagar tuh saya tanya kualitatif research ya, memang ternyata saya sebagai kepala sekolah untuk membuat pagar nantilah. Saya sekarang ibu tahu, saya sedang menyiapkan tool lab, saya sedang menyiapkan ini. Pagar itu belakangan, tapi di dalam saya sedang menyiapkan dan proses belajar yang baik. Sama kepala sekolah, tapi membangun suasana belajar itu punya cita-cita yang beda. Ini betul gara-gara kepala sekolah yang anak-anak bangga karena pagarnya keren, bikin kayak kerajaan itu loh. Tapi dalamnya memang masih jauh. Ya jauh dari, makanya kan saya tanya, gara-gara kepala sekolah ngomong tentang pagar, saya klarifikasi pada sekolah lain, apa meaning of pagar. Ternyata masing-masing punya interpretasi dan membangun suasana yang beda. Nah, ini saya akan menunjukkan unsur dasar pendidikan itu depend on the leader. Ya, jadi besok Ibu kalau jadi advokasi pendidikan, unsur dasar pendidikan dipakai untuk memberikan advokasi. Oh, ini gimana ya Pak? Bapak sebagai calon dokter nih, kalau kita ingin bangun sekolah itu apa yang paling penting? Kan itu, ya toh? Kan besok Bapak akan banyak ditanya, kadang-kala pertanyaan itu sangat pragmatis, tapi kita jawabnya harus substantif. Ya jangan cuma ya ibu maunya apa, duitnya berapa, ntar dulu. Ya duit juga penting, tapi dasar pemikirannya harus jelas. Tujuannya apa? Saya kira ini visi dan misi. Nah, ternyata di end of ya di effort education itu adalah membentuk kemandirian tadi Bapak. Ujungnya itu, Pak. Kemandirian itu menjadi ujung dari kedewasaan seseorang. Ya. Bapak Ibu nanti ya sama. Mosok wis S3 malah mbek suami istri rame wae. Itu kan nggak dewasa. Jadinya aku nanti mau minta maaf sama suamiku sama istriku. Ya, atas nama kesibukan kan kita lagi belajar untuk manajemen waktu. Karena kegiatannya sekolah kan ya ibu beda lah. S1 masalahnya, S2, S3 itu kan ada yang double job itu loh. Itu kalau kita nggak wisdom itu nanti ini di nomor dua kan nomor satu nggak bisa semuanya harus nomor satu. Cuma manajemen prioritasnya yang mana. Terakhir nanti langsung diskusi selanjutnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa interaksi itu kenapa menjadi apa ya satu unsur yang paling penting. Ketika interaksi tidak berjalan, maka segala sesuatunya menjadi tidak sesuai dengan tujuan. Di dalam sosiologi, interaksi sosial itu adalah fondasi untuk berjalannya semua aktivitas. Apa saja, Bun? Kasus kemarin PDIP ya, pakai surat diinterpretasikan macam-macam, diinteraksi kembali di
ya dikaji kembali, akhirnya berangkatlah. Itu kan proses interaksi. Betul nggak? Kalau interaksinya tidak bergerak dengan bagus ya, pasti ada yang konflik kecil ya. Bapak-bapak Ibu lihat, masalah di sekolah, anak tidak bisa menyerap belajar dengan baik ya karena interaksinya tidak baik. Tadi ada satu informasi yang menarik bahwa kenapa raport pendidikan antar sekolah itu capaiannya beda. Ini yang guru ada, siapa guru? Raport pendidikan. Ya, ya toh, raport pendidikan antar antar sekolah itu nilainya beda banget. Nah itu sebenarnya kalau dilihat aturannya sama, kenapa hasilnya beda? Kalau ditanya masalahnya di mana? Masalahnya di interaksi itu. Itu kalau interaksinya nggak dibenahi, apapun yang Anda desain itu nggak bisa. Ibu tolong kalimat ini dicamkan dalam semua aktivitas. Perusahaan interaksinya tidak jalan dengan baik akan menimbulkan masalah, termasuk yang sekarang. Tapi ketika interaksinya intens juga bisa berjalan meskipun melanggar aturan. Nah, itu interaksi. Ya, itu poinnya interaksi. Makanya interaksi itu sebagai dasar sebuah aktivitas yang berjalan dengan optimal. Meskipun tujuannya mungkin tidak. Sekarang Ibu, sehari aja nggak connect sama anggota keluarga, itu ada sesuatu yang hilang. Ibu punya usaha, satu hari aja nggak kontrol, pasti ada yang mungkin tidak terinfokan. Interaksi. Nah, dalam dunia pendidikan, kalau dalam pendidikan interaksinya berjamaah, aku ngajar matematika aja oke. Guru matematika, aku ngajar English not oke. Kok bisa? Nah, interaksinya gimana? Jadi yang menjadikan hasil dari sebuah proses pendidikan tidak optimal karena interaksinya tidak intens, tidak empatik, itu masalahnya. Ini termasuk unsur pendidikan, Pak. Jadi kalau interaksinya nggak oke sama siswa kita, mahasiswa kita, tolong dibenahi. Mahasiswa yang aku nyindir mahasiswa S3, itu interaksi. Mundur karena interaksi, kadang sudah di WA nggak respon, kadang-kala alasannya, Bu maaf kenapa WA saya ganti, WA saya hang hong gitu ya. Interaksi, silakan Bu. Salah menjalankan tugas, interaksi, suratnya sudah sampai tapi nggak terbaca, udah kayaknya kemarin sudah saya kasih sama Pak Direktur, Pak Direktur nggak baca, ya Pak Direktur sudahkah diterima dan sudah, oh ya sudah, nah interaksi. Jadi silakan Bapak Ibu kalau gagal dalam mendidik anak, interaksi. Konflik sama istri, nggak sepakat, interaksi. Karena di dalam interaksi itu ada dua. Ya, ada dua yang paling penting. Interaksi yang bersifat langsung dan tidak langsung ya. Ya, bisa langsung nanti. Langsung kayak gini loh. Tidak langsung berarti lewat ini, WA. Tapi yang jelas dalam interaksi ada interpretasi. Nah, ada komunikasi, ada interpretasi. Nah, kalau tidak ada interpretasi, ya udah no meeting, Pak. Ya, Bapak dengerin gue kuliah, Bapak nggak menginterpretasikan, ya duduk manis, nah ditanya, kamu tadi ngapain, apa ya? Ya, jadi interaksi itu akan berhasil ketika ada interpretasi, dan interpretasi akan optimal kalau the same with me and you are in the same interpretation. Saya ngomong A, Ibu ngomong amin ya, udah beda. Makanya ada mainan itu loh, Bun. Kalau dulu tuh suka apa berantai. Ya. Tadi saya ngomong apa? Itu contoh bahwa orang punya kapasitas yang tidak sama untuk menerima sebuah pesan.
Makanya kalau di sekolah Bu ada remedi, ada kalau di habis ngajar besok lagi apa? Ada kemarin saya mengajarkan, jadi mengulang kembali reminder ya. Iya. Persepsinya. Anak-anak minggu kemarin apa itu kan sebenarnya sedang memanggil. Nanti ada teori yang disebut teori processing information. Siapa nanti yang dapat? Itu sebenarnya menekankan bahwa detik pertama kita mendengarkan itu akan masuk ke long term memory atau short term memory. Itu interaksi, Pak. Jadi sama-sama duduk di sini, keluar bisa beda. Tergantung interpretasi. Bisa paham? Nah, di dalam teori sosiologi bisa dikembangkan dengan pendekatan interaksionis simbolik. Jadi teori ini menjelaskan setiap hari tak ada hal tanpa interaksi. Kenapa jadi beda interpretasi? Why? Kan kita setiap hari ngobrol, nonton TV. Ya. Teori ini menjelaskan minimal ada 3 hal. Yang pertama, sosialisasi. Pengalaman saya, experience learning-nya beda. Ya. Yang kedua, akumulasi knowledge. Kalau saya ngomong ngajak politik mungkin apa ya Bu? Kemarin saya masuk kelas anak-anak kan anak mahasiswa ya. Ini Bu Irin tuh sekarang lagi mengamati itu sinetron cinta generasi Z. Itu apa? Nggak nonton ya. Ipa emang nggak suka nonton sinetron gitu. Nggak tahu Mbak, nggak lihat. Ya udah bagus, kamu nggak suka lihat yang ini. Tapi saya lihat bukan untuk saya, emang itu generasi saya. Tapi saya sedang mencoba memahami kehidupan anak generasi Z. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia mengekspresikan cinta. Kan saya cintaku sama dia beda kan? Padahal yang saya hadapi adalah anak-anak generasi Z. Anak-anak tuh nggak nonton. Oh iya ya, anak eksak itu tidak suka nonton, sukanya ke lab ya. Terus ketawa ngekek-ngekek. Ya nggak apa-apa sih Mbak. Cuma ini karena kita juga belajar. Bagaimana saya hadapi orang generasi Z, tapi saya nggak paham. Dan saya tidak bisa langsung, karena anak-anak sudah nggak masuk generasi Z. Sementara mahasiswa saya, supaya saya tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia suka. Mas saya tidak suka sama dia, tidak bisa. Kita orang pendidikan. Kemarin ada cerita nih, di kampus ya. Ada anak ini, kami dari ruang, ada Prof. Prof Irin itu ngapain sih anak-anak itu gini-gini tuh loh Prof. Terus anak-anak sekarang, ini ada seorang Prof. Kenapa anak-anak sekarang tuh ke kampus sangat glowing gitu, pakai merah-merah gitu. Batin saya Bapak ini kok yang ngerti gitu. Saya cuma gitu. Iya toh Pak. Iya saya kan respon loh Bapak ini juga ternyata kita ateng tuh ya ngamati tuh ya ini terus. Terus saya akhirnya saya agak mendekat walah lagi TikTokan. Nah ini sebenarnya ini hakikat pendidikan tuh kan kita juga memahami ya understanding orang lain itu apa. Lagi TikTokan untuk apa? Ya masing-masing punya tujuan Pak. Akhirnya saya ngajar sampai ngapain Mbak itu. Kenapa Prof? Itu dilihat Anda gerak-gerak lagi TikTok bikin apa. Biasa Bu beli konten. Hampir setiap hari. Anak-anak melakukan satu selingan. Kalau menurut saya selingan di tengah-tengah itu kan ya masih gitu. Dan glowing-glowing terus. Iya juga ya anak-anak sekarang tuh suka ya Pak ya lihat glowing-glowing. Ya, ya bling-bling. Ya saya ceritakan di anak IPA tidak seperti itu. Ternyata background gara-gara Prof ini ngomong sama saya ngamatin mahasiswa saya di kelas saya berapa persen yang sudah ada yang sudah tapi alhamdulillah di tempat kami nggak banyak di mahasiswa jurusan atau KMIPA saya ceritakan mereka kamu luar biasa kenapa Bu? Kamu masih seperti anak yang sangat lugu sangat fresh jadi nggak ada sentuh apapun kan kelihatan tuh kalau sudah dipakai mic. Nah,
Nah, ini sebenarnya pendidikan ya. Pendidikan lingkungannya juga membangun sikap ya, sikap dan perilaku tertentu ya. Ini mungkin kelompoknya seperti ya. Karena di sini ada individu dan kelompok. Tentunya kelompok itu sama kelompok yang memang sudah ya menata mukanya. Dia bilang, kenapa Ibu Irin semester masih semester awal kok sudah seperti itu ya. Saya nggak bisa komen juga ya. Belum bisa komen tapi iya toh Pak, badan saya. Bapak kok ngamatin sudah? Iya, itu saya nggak tahu. Nah, itu kan sebenarnya Anda bisa nggak yang tadi saya katakan yang pertama imitation. Jadi orang sekarang ingin menunjukkan existing dirinya dengan sikap dan perilakunya seperti yang ada di dunia media sosial dan ia ingin dikatakan seperti ketika orang itu tidak kuat karakternya. Tidak punya alasan yang kuat untuk dia seperti itu. Tapi silakan nanti bisa untuk riset. Makanya riset itu kan bisa dilihat dari perspektif apa ya. Ini kalau kita lihat dari hakikat pendidikan, di sini adalah individu dan kelompok. Kalau kelompoknya hijaber-hijaber ya dia akan pakai hijaber. Karena di sini di UNY itu ada dua kelompok yang sangat signifikan ya. Yang hijaber juga banyak. Sederhana, spiritual. Tapi yang eh, aku nggak bisa ngomong sekuler ya. Indonesia yang suka itu ya ada. Dan itu siapa yang membentuk dia siapa? Unifnya sama. Dulu waktu masuk belum seperti itu. Apakah UNJ-nya ya belum tentu. Ataukah karena faktor lain? Ya, karena itu bisa dijual kan, Mas. Itu TikTok kan kalau follow-nya banyak bisa dijual. Nah, ini contoh bagaimana interaksi timbal balik itu yang akan membentuk kita dan kadangkala mereduksi hasil proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua sekolah karena media sosial. Wirin sudah mengatakan bahwa media sosial itu hampir separuh waktu. Kalau anak SMA itu 12 jam dia bersentuhan dengan HP. Ya. Kemudian untuk nilai, saya kira Bapak Ibu sudah tahu nilai itu apa. Ya, nilai itu yang mendasari perilaku. Ya, tapi sifatnya masih abstrak. Kalau normal sudah dalam bentuk aturan. Jadi kalau dilihat kita mau membentuk anak yang berkarakter, entar dulu karakter yang kayak apa yang kau ingin bentuk. Makanya tadi ketika saya membaca apa yang sekarang yang untuk pembelajaran deep learning atau mendalam tuh akan membangun 8 profil dimensi. Ini yang sekarang lagi masih dalam usaha godok tuh beda dengan apa 5P. Digodok terus sedang, ya sedang dicari formulasinya ya. Nah, ya oke, nilai itu apa sih? Ya nilai itu kualitas. Ya ini yang menarik, yang melekat pada sesuatu. Nilai adalah sesuatu yang dihargai paling tinggi oleh individu atau oleh masyarakat yang mendasari standar. Nah, sekarang saya tidak tahu Bapak Ibu tuh dasar nilainya apa sih yang menjadikan Bapak Ibu tuh sampai sekarang seperti ini. Apakah nilai agama, nilai sosial, nilai ekonomis? Ya silakan Bapak Ibu renungkan. Nah, ketika kita mengajar di sekolah, itu nilai apa juga akan mempengaruhi. Misalnya begini, ada satu sekolah di Surabaya, itu memang dia mengajarkan nilai entrepreneurship dalam pembelajaran. Jadi anak-anak di situ dia harus menjadi seorang yang punya jiwa kewirausahaan itu sejak sekolah. Nah, itu beda karena di situ ada, tapi di tempat lain kan beda lagi ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sebagai individu dan juga sebagai pendidik, sebagai orang tua juga punya keyakinan, ya, nilai atau keyakinan yang menganggap objek lebih penting, lebih berharga menurut ukuran personal maupun sosial. Nah, ini ada cerita. Mama, anakku cerita, aduh kasihan sekali, Pak. Kenapa? Itu loh, Ma, temanku waktu kecil. Mama tahu nggak? Dia tidak menikah, tahu nggak kenapa, Ma? Nggak tahu, kan belum cerita. Ternyata Ma kasih itu kantornya, ibunya tuh minta kalau
menikah tuh harus punya suami yang sudah punya rumah. Itu mah. Padahal tuh rumahnya banyak loh mah. Meskipun orang biasa rumahnya banyak. Loh, oh gitu. Kenapa pakai syarat itu lama? Jadi dia sampai sekarang tuh pokoknya tidak boleh dapat laki-laki yang tidak punya rumah. Kamu kalau udah punya rumah udah punya istri. Gitu ya. Ah, itu saya kemarin nggak jawab. Itu aku bersyukur punya mama. Kenapa? Karena mama nggak ngasih prasyarat itu untuk ini. Tapi Nah, pakainya harus bisa. nggak, nggak. Dia mama, aku bersyukur punya mama karena mama nggak pakai prasyarat kayak gitu. Bahkan sampai hari ini aja aku nggak punya, suamiku juga masih nambung terseok-seok, mama nggak ini. Kasihan ya ma. Terus gimana ma aku ngasih ya? Lah ibunya gimana? Ada itu orang sekampung saya juga, ya ampun, ada orang seperti itu kan harusnya rumahnya dikasih anaknya. Katanya nanti keenakan suaminya gitu kalau dikasih rumah. Nah itu kan nilai. Saya hanya ceritakan in case dia punya keyakinan yang mungkin perlu diluruskan. Tidak semua laki-laki kalau menikah dikasih rumah dari pihak istri itu senang. Tidak, tidak mbak. Saya dulu punya ponakan tante. Saya enggak. Barangnya apa? Kan fenomenanya. Nah iya. Maksud saya kan itu bicara tentang keyakinan, nilai. Keyakinan yang sangat materialistik menurut saya. Karena rezeki itu Allah kasih. Nah, ini saya ngasih contoh itu terus anak saya, mama aku bersyukur punya mama gitu. Oh ya, karena saya punya keyakinan bahwa menikah itu dasarnya tujuan yang agamis, tapi bahwa dia punya apa itu berproses gitu loh. Ini saya bicara tentang pengertian keyakinan ini loh. Kadang-kala kita menanamkan pada anak dengan cara yang salah. Bukan yang fondamen, yang values, karakter yang apa ini. Tapi karakternya pragmatis, materialistik, nah itu yang muncul. Kamu kerja, kalau nggak kerja kamu nggak punya duit. Nah itu kan sudah menanamkan satu keyakinan yang mungkin akan menjebak dia bahwa uang itu segalanya. Itu loh maksud saya ini loh. Kita sedang mencontohkan bagaimana nilai itu sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan yang ditanamkan di sekolah. Makanya saya tadi kan bilang sama Bapak akan jadi dokter. Jangan karena uang, tapi karena punya kontribusi ya yang apa yang akan dilakukan kan gitu. Tapi juga ada kalau dokter itu kan kita naik dari kerjaan lebih gajinya lebih tinggi itu ekspresi yang beda. Beda banget, Mbak. Itu cara berpikir yang sangat beda. Dengan kalau saya menjadi dokter, saya akan itu beda. Ini kan saya sedang menjelaskan tentang nilai Bapak Ibu. Jadi nilai itu akan mempengaruhi anak. Jadi kalau kita didik anak pun harus hati-hati. Jangan mendidik kalau kamu sekolah nanti gajimu akan besar itu sudah menanamkan satu nilai ini. Tapi kalau kamu akan sekolah lebih baik, kamu akan menjadi orang yang hanya orang berguna bagi masyarakat itu beda. Adakah orang ada Bapak Ibu sehingga yang dipikirkan kalau mohon maaf ya fenomena anak sekarang itu tidak tahan untuk bekerja dengan gaji yang awal yang sedikit. Oh keluar, gajinya dikit, keluar, gajinya dikit. Padahal dulu kita diajarin, kamu bekerjalah dengan tekun, nanti rezeki akan datang. Itu kan beda. Serius, ini saya ngomong ini karena saya sedang bicara nilai dan ini sangat fondasi banget ketika kita sedang di kelas, ketika kita sedang jadi guru, jadi dosen itu loh. Bagaimana menanamkan nilai itu? Ya nilai dalam konteks yang jangan materialistik. Silakan Bu. Yang terakhir ini, karena untuk generasi sekarang merasa kenapa sekolah tinggi fakultasnya menutupi gaji, karena mereka paham sekarang sesuai dengan peraturan yang ada omnibus law. Ya. Karena omnibus law itu dia tidak bisa menyentuh semua sektor kehidupan yang di Indonesia, termasuk di kampus, di pendidikan, di sektor pendidikan, di perusahaan. Makanya ketika bekerja pasti berpikirnya kalau ada yang lebih baik dengan kesejahteraan tidak.
Iya, ya aku paham. Paham itu paham. Sangat pragmatis lah. Iya, aku paham. Justru itu yang tadi kita sebagai sedang belajar tentang hakikat, kita luruskan itu. Ketika itu memang ditanamkan, jadinya seperti itu. Itu yang saya bilang, karena kita mengajarkan itu, aturannya gitu, itu. Dan orang tua mendukung dengan nilai-nilai keyakinan bahwa orang hidup itu kerja harus duitnya banyak. Itu saya paham, Pak. Kan saya juga, anak-anak saya juga sama. Kalau di pegawai negeri mah nggak dinamis mah. Waduh. Kalau di pegawai negeri nggak cepet kaya mah. Itu saya bagaimana meluruskan konteks itu tuh. Saya takutnya gini, dia akan terjebak dengan ketidakpuasan. Melanjutkan Pak. Jadi Ya. pertanyaannya kan akhirnya begini. Dari teori-teori termasuk belajar kontrol, cipta hidup, cipta kasta. Untuk zaman sekarang, era sekarang, kami paham kan teorinya supaya apa istilahnya menjalani kehidupan sesuai dengan peran masing-masing dengan sebaik mungkin bermanfaat dan seterusnya. Hanya saja begini menjadi pertanyaan, apakah pendidikan kita yang di Indonesia itu sudah bernilai? Yang jadi pertanyaan kan begitu. Karena padahal di Undang-Undang Dasar kita hanya satu sebenarnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi setelah kemerdekaan, kalau kita urut fakta dari zamannya lama reformasi bahkan sampai yang sekarang, dengan problematika yang terjadi sebenarnya di pendidikan kan sudah menerapkan dari Orde Lama, Orde Baru, JPSA, KPK, KTSP, RSBI, dan seterusnya sampai Merdeka Belajar. Tapi ternyata juga fakta di kehidupan di semua sektor kehidupan itu carut marut. Jadi seolah-olah pendidikan ini tidak punya nilai dalam berbangsa dan bernegara. Tadi disampaikan kayak Pertamina itu semuanya ada dari lama Baru bahkan reformasi eranya Pak SBY bahkan sampai Anas Urbaningrum ketua partai politik Mangkrak dan juga Pak Jokowi dan sekarang juga yang sekarang Pak Prabowo Menteri Pendidikan yang umurnya 2 bulan. Ya. Dan terakhir ini ada mungkin bisa kita baca Danantara ya, Danantara, ya aku ikut itu. Danantara itu SBY, AHY, Jokowi dengan sama Gibran, Luhut dengan keponakan. Ya. Dan Pak Prabowo. Makanya kami itu sebenarnya ya sebagai pendidik dan orang tua mau memperbaiki dari mana? Dari ini hakikat nilai. Jadi memang ini diskusinya kan tadi tatarannya dari mungkin kalau kegagalan ya. Kalau gagal itu kan total, tapi ketidakberhasilan atau kebelum berhasil pembangunan pendidikan. Makanya tadi waktu saya masuk, saya tadi senang karena kita ditunjukkan data-data empirik tentang the big problem of education Indonesia. Nah ini hari ini kita lagi bicara tentang unsur. Nah justru yang ingin saya kembalikan, ada yang disorientasi nilai, jawabannya adalah terjadi disorientasi nilai di dalam proses pendidikan di Indonesia. Jawabannya hanya itu, Mas. Bahwa kamu mau memilih nilai apa-apa, tapi yang sekarang terjadi memang disorientasi nilai. Yang mengingat bahwa hakikat pendidikan itu dalam tanda petik memang hilang. Makanya tadi saya ngasih contoh-contoh yang sangat personal. Saya mengingatkan kita yang sebagai katakanlah juga orang ada di dalam bangsa yang dalam tanda petik mengalami disorientasi nilai, bagaimana kita masih berusaha meskipun kita akan terseok-seok dengan external condition ya. Nah, kita masih punya keyakinan yang mudah-mudahan keyakinan dengan kita tidak terjebak dengan disorientasi nilai, karena kita juga bisa salah mencari keyakinan tentang nilai di dalam proses pendidikan in family atau mungkin dalam kita sebagai guru. Itulah yang harus kita kembangkan dalam konteks ini ya Pak. Ini perdebatannya akan selesai yang ada, karena kita memang kita betul-betul mengalami, kalau kita mau diskusi secara politik kita akan mengurai dari mana, betul Mas, tapi kita sedang belajar tentang hakikat.
Jawabannya adalah terjadi disorientasi nilai dan menaifkan hakikat pendidikan itu sendiri. Sehingga masalah itu terjadi. Dan tadi sudah saya kasih unsur-unsurnya ketika interaksi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak positif ya, interaksinya jalan tapi toolnya beda. Itu kita, sekarang itu kita kalau mau pusing, pusing banget tuh. Mau dibawa kemana, tapi saya nggak mau pusing. Kalau pusing nggak bisa mikir. Betul, Mas. Kalau kita mau juga bisa pikir Pak, karena gini Pak, karena itu sangat berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari dan semuanya sektor. betul, aku tuh tempat curhatnya apa Bang Grab itu setiap hari. Cuma kita kan harus pilih-pilih ya. Sekarang posisi saya lagi ngajar ya. Jadi saya menyadarkan pada Bapak Ibu yang maaf dalam tanda petik, kalau mau jujur, ini berat untuk anak-anak kita juga loh ya. Tapi makanya saya, ayo kita calon dokter itu sebenarnya sentuhan-sentuhan yang ya mungkin memberikan feedback. Bapak itu tuh akan menghadapi masalah yang big problems more than me untuk anak-anak. Anak-anak Bapak Ibu dulu, belum lagi anak sekolah kita mahasiswa. Makanya tadi saya bilang, banyak saya ketemu mahasiswa itu disorientasinya juga mulai hanya karena konflik, interaksi, hanya karena dokter, terus cerai itu, aduh, dan mau divorce hanya ada beberapa ya. Tapi alhamdulillah banyak yang terselamatkan. Tapi juga ada satu dua yang di satu kemarin divorce tapi malah bahagia dengan divorce gitu. Pertanyaannya Prof, untuk memperbaiki sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dengan value atau nilai pendidikan yang paling memungkinkan atau efektif dan efisien untuk mungkin satu generasi ke depan. Inilah saya, ini saya sebagai menteri. Enggak, saya kira saya masih ingat you want to change with your situation beginning for me. Mulailah dari kita. Serius, ini saya serius. Saya sekarang juga sebagai orang tua, mungkin sebagai orang tua saya nggak ada masalah minimal, tapi sebagai seorang putih dan sebagai seorang dosen itu saya punya beban yang harus menyentuh pada mahasiswa saya. Jadi jangan omong-omong, tapi kita adalah agent of change-nya, pelan tapi pasti. Kuatkan ya, kuatkan hakikat nilai kita dalam mendidik. Itu mungkin kalau ditanya Mas, dan itu proses. Bapak nggak bisa melihat anak Bapak berhasil, besok nggak bisa. The long effects of the process as a parents mungkin 10 tahun. Kami pun kalau di lembaga kami begini. Bapak lembaganya mana? Di Universitas Pendidikan Mandalika. Oh, Mandalika, ya. Di Lombok. Itu. Di kampung malam rasanya bisa kampung. Kalau di sekarang dari sudah satu generasi ke belakang, generasi kami kalau idealis dan punya prinsip akan terlindas karena lebih banyak arus yang berseberangan. Kan begitu. Kita punya idealis, punya visi kebaikan, kebenaran, keadilan dan seterusnya. Tapi dengan kondisi yang tadi kami sampaikan, akhirnya karena kami nggak punya power, nggak ada kekuatan. Mohon maaf, di pemerintah itu yang sekolah tinggi dan pinter-pinter jarang kok di DPR, di pemerintahan, di DPR, di DPD RI, di sebagai kepala daerah. Itu kan yang membuat kebijakan menjadi pemimpin yang dalam bernegara harusnya jadi yang undang-undang kepala yang merencanakan, yang melaksanakan. Ternyata ada pendidikan di situ. Iya, aku paham. Makanya tadi kan waktu saya masuk menyikapi kebijakan maaf Pak Prabowo dengan dinamikanya. Saya kira itu sebuah terobosan dan aku nggak tahu apakah itu the long effect as you are modeling comeback. Karena nggak mungkin kan kita sudah di sini tadi nyindir dengan kuat. Pengetahuan itu sesuatu yang akan mempengaruhi cara berpikir dia, cara bertindak dan bersikap. Jadi kita tuh mimpi misalnya ya mimpi kalau
dia jadi pejabat langsung mengubah itu knowledge-nya enggak lah. Secara proses pendidikan itu pasti enggak ya. Yang mungkin perlu disadarkan tentang bagaimana pendidikan politik ke depan. Pilihlah orang tuh yang sesuai dengan kapasitasnya, bukan karena interest pribadi. Itu mungkin salah satu. Saya tahu Pak, yang kayak gitu paham betul. Dia nggak bisa ngambil keputusan kenapa dipimpin, memimpin. Makanya sebenarnya besok mungkin syaratnya harus dokter pendidikan yang jadi bukan yang mau memimpin. Menteri saja hamil, dokternya aja kilat. Kurangnya begitu. Ya, ya saya senang dikritiki senang karena di sini menunjukkan, enggak, saya kira Anda dengan kritikan Mas apa? Mas Hussein dari Mandalika, dari Lombok, yang dulu suka main guling, tahu nggak guling? Pertama kali saya ada agenda ke Lombok pas COVID, pertanyaan saya, Bu, gimana work from home di Lombok? Aduh Bu, nggak bisa jalan, kita guling. Saya, guling apa? Guru keliling. Jadi dulu adalah di Lombok guru keliling. Kami sistemnya guling supaya anak-anak tidak terlantar. Pemerintah nggak mungkin, Bu. Kita nggak punya akses, sekolah aja nggak punya akses, gimana? Anak-anak work from home. Itu saya ingat kan ketika ngomong itu, saya paham, Pak. Jadi di sana tuh guling. Jadi guling itu kita guru itu menyatakan, kemudian saya ditengok guru-guru. Jadi guru ada di titik A, siswanya datang dengan berbagai kelas, betul ya? Saya kelas 1, 2, 3 pokoknya satu area. Nanti gulingnya di mana? Guru keliling. Nah, apa itu home visit? Iya, home city. Tapi mereka istilahnya guling, guru keliling. Jadi kalau makanya bicara tentang akses pendidikan, tadi yang menarik dari data dari pusat standar kebijakan yang ada di Jakarta itu sarana prasarana masih Mas. Jadi makanya saya ketika saya kuliah, mohon maaf saya juga mengajarkan mata kuliah ketimpangan sosial pendidikan. Itu tiga SKS di sini. Tapi nggak apa-apa, mahasiswanya cuma 2. Kita diskusi tentang apa yang disampaikan, salah satunya gimana mengurainya gimana. Tidak serius. Ya, ketika kita di sini bicara tentang hakikat, itu Anda kayaknya omong-omong doang. Justru itu kita gimana Bapak Ibu sebagai calon dokter itu nanti menyuarakan itu dengan ya sepenuh hati, Pak. Bapak mungkin di sana tidak akan yang follower Bapak tidak banyak, tapi harus tunjukkan itu. Mungkin hasilnya tidak harus semua orang, tapi insya Allah beberapa orang akan menjadi pionir di sana. Di sana masih banyak masalah di Lombok. Ya, kita ini kalau mau idealis yang baik itu pasti langsung diinjak, dimatikan di manapun tempatnya di Indonesia ini. Ya juga. Ya tidak semuanya, Pak. Ya, kebanyakan Based on your research. Gini, Anda ini diskusi sudah ke praktik ya. Gimana memahami nilai hakikat, kemudian ketika itu kita lihat dalam fakta empirik, Anda melihat ada konflik nilai, ada tarik menarik kepentingan ya, diskusinya kan sudah sampai itu. Apakah tidak ada kebaikan dalam pembangunan pendidikan? Kalau menurut saya, kalau saya awareness tentang apa yang kau galaukan, tetapi saya mengambil posisi kira-kira kontribusi apa yang saya bisa berikan sedikit saja supaya saya bisa memberikan sesuatu yang meaningful. Itu Pak saya dari dulu. Ketika mengalami hal-hal yang mungkin tidak disentasi kok kayak gini, itu akhirnya saya harus apa? Kapasitas saya dokter pendidikan, saya melakukan apa? Menyentuh apa? Makanya saya adalah tipikal orang yang selalu melakukan riset, dan riset hasilnya tuh saya kasih ke sekolah meskipun dampaknya bukan banyak gitu. Belum. Karena itu kami termasuk saya, Mama, dan teman-teman kami di kampus itu banyak yang politik karena merasa di pendidikan itu tidak punya power dan tidak punya kekuasaan. Jadi ketika kami masuk di lingkaran politik supaya memperjuangkan pendidikan, ternyata di politisi juga kalau bisa singkirkan akademisi. Itu terang-terangan, bahkan itu di depan gubernur kami di masih Dr. Julu Dewansa.
karena kami sowan ke Pak sama Pak Gubernur dengan How-nya gimana? How to gimana cara mengkritisi itu? Bisa nggak dilakukan dengan cara yang berbeda, inovatif? Enggak, ini Kak, atau kan Mas Husen udah ngapain ya? Kita kan nggak tahu kalau sampai segitunya langsung disingkirkan, sebetulnya masalah apa yang dikritisi? kemarin ketika kita tahun juga berpolitik kontestasi untuk di legislatif. Tapi ya di politik karena kan semangatnya kalau orang akademisi mau perjuangan pendidikan. Ya, karena kami juga gabung di program studi apapun itu juga tidak seolah-olah bahkan DPR itu dulu juga tidak punya power politik di situ. Kami yang di NTB rata-rata begitu akademisi. Tujuannya akhirnya lewatnya jalur politik. Karena semua kehidupan kita di Indonesia, di sektor kehidupan semuanya kuncinya di politik. Di politik. Akhirnya semuanya kan unsurnya politis sama sektor kehidupan, terus pendidikan. Kalau gini, kalau saya ini diskusinya sangat mungkin empirik ya. Mungkin orang harus memilih ya. Tadi kan saya dokter tuh kontribusinya apa, kompetensinya apa, kontribusi ya. Jadi saya tidak mengatakan tidak kompetensi, tidak kontribusi, tapi memang kita harus memilih ya. Memilih itu kan ada resiko ya. Sebenarnya orang hidup itu kan penuh resiko. Resiko apa sih kalau saya politik ya disingkirin. Resiko apa sih kalau kita masuk ke lingkaran yang dia bukan domain kita ya pasti existing. Meskipun Anda akan berjuang untuk pendidikan. Nah, mungkin kalau supaya kita tetap bersemangat dalam hidup dan kita punya kontribusi dalam hidup dan memanai hidup, barangkali kita geser. Kalau saya loh ya, Anda katakan di sana enggak ya, bangunlah personal branding dan rekognisi yang sesuai dengan komunitas di mana kamu bisa menggunakan dan kontribusi, hanya itu yang bisa saya sarankan. Karena itu pilihan. Maaf, itu pilihannya. Jadi saya sendiri kenapa dulu mau ke organisasi ini karena kapasitas saya waktu itu anaknya masih kecil-kecil, nggak ikut diajak ke ICI ya nanti. Itu kan sebenarnya pilihan, sebenarnya saya bisa. Tapi ketika sekarang saya sudah profesor mau masuk ke sana, kayaknya sudah tahapannya sudah sulit ya. Saya tidak harus ke sana, tapi saya bisa tidak harus formal, tapi mendukung ini formal. Jadi itu pilihan hidup, Mas. Dan itu untuk yang periode kemarin, kami sekampus dan beberapa kampus akademisi dosen bahkan ada aliansinya, ibaratnya perkumpulan. Memang kesadarannya sama. Jadi gubernur yang sekarang itu juga salah satu sumbangsih dari dukungan para akademisi. Jadi tidak serta-merta semua gagal. Ya mungkin nanti kalau Bapak jadi dokter dengan suara yang lebih mungkin landai ya. Karena kadangkala hasil sebuah perjuangan itu sebuah proses ya. Jadi barangkali mungkin kemarin teman-teman belum diapresiasi, tapi tadi loh di dalam prosesnya kita sudah tadi memberikan kontribusi ya di dalam proses. Mungkin kalau bahasa saya di provinsi Anda. Mungkin orang belum melihat Anda, tetapi next time ya, kalau dalam sungai kehidupan, nanti kalau kita latihan tentang sungai kehidupan, bagaimana kita punya existing untuk kita bertahan dengan apa yang menjadi perjuangan kita itu nggak bisa hilang. Mungkin nanti Mas. Jadi tetap semangat sebagai pahlawan pendidikan. Cuma ini mungkin keyakinan nilai ini yang harus kita kuatkan. Barangkali tadi reduksi nilai sudah disorientasi, nilainya sudah berkurang, kita kuatkan bahwa Mas Husen meskipun sama politik terus digoncang, bahwa saya akan ke depan tetap dengan suara untuk membangun keadilan, mungkin pendidikan yang berkeadilan di daerah Anda itu. Mungkin itu aja, dan itu nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Saya sendiri mohon maaf ya, saya itu sekarang ini sedang berjuang untuk diakui pusat unggulan saya tentang resiliensi and educational. Itu saya sudah concern dengan riset saya 2006 sejak gempa, ini sekarang sudah tahun berapa ini? Iya,
Saya terus ini bergerak dan saya sudah mulai dilihat aja, tetapi belum diakui di Menristek. Kami ini punya suatu gerakan resiliensi, tapi belum, ya udah, tapi jalan terus terus putus ya enggak, pelan-pelan. Ini salah satu perjuangan yang kita pilih ya. Jadi kontribusinya apa, kompetensi apa itu harus kita miliki. Ya, ini karena pendidikan. Gimana Mas? Ini judge-nya kami toh Iya. di NTB sama teman-teman. Apa? Kadang begini, kita sekolah dokter tinggi-tinggi, kita ngejar gelar guru besar tinggi-tinggi, tapi ternyata juga telunjuknya apa pemimpin-pemimpin kita yang di elit politik, padahal mereka tidak berpendidikan, jauh di bawah kita. Itu jokesnya. Di DPR masih pemerintah. Ya mungkin itu kayaknya orang Lombok ya. Nek wong Jawa ki meneng tapi mlaku. Ya, nggak apa-apa. Ini salah, terima kasih Mas Ausen. Nanti saya kira keberanian untuk berpendapat itu juga salah satu bentuk ekspresi yang harus kita hadai, dan itu salah satu hasil dari nanti ketika ada 8 profiling. Aku ada 8, makanya saya tarik. 8 profiling itu salah satunya adalah keberanian untuk berekspresi. Itu harus menjadi lulusan yang kita akan hasil. Jadi 8 nanti besok minggu depan itu penting. Salah satunya berani itu. Mungkin anak-anak sekarang tidak semuanya berani berekspresi, tapi ekspresinya berbasis knowledge yang benar. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sudah habis ya. Iya, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya kira ini beberapa nilai yang nanti bisa kita pelajari. Ada nilai logis, nilai EVIT, ya, nilai estetika. Nah, ini mungkin kita mainkan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, hari ini kita sudah belajar tentang unsur-unsur pendidikan dan diskusinya luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai calon dokter bisa menguatkan bagaimana hakikat pendidikan itu sekarang juga secara fenomenologi mengalami desorientasi nilai, dan kita sepakat bersama untuk menguatkan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dalam pendidikan dan pembangunan di Indonesia dari berbagai sumber, itu nilai yang kita otonom, nilai otonom, dan nilai otonom. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.